Ya, Pak Ustadz, hal apa yang memotivasi para ulama Bugis saat itu untuk menimba ilmu agama di Makkah, dan bagaimana hal itu berdampak bagi kontribusi mereka dalam penyebaran agama Islam di tanah Bugis? Silakan. Ya, dalam jejak literasi ulama di Sulawesi Selatan, kita menemukan motivasi ulama belajar di Mekah itu salah satunya adalah dari interaksi ulama-ulama yang datang dari Mekah, lalu kemudian mengajar dan menjadikan Mekah itu sebagai legitimasi keilmuan. Jadi ulama-ulama yang sudah belajar di tanah air, itu kemudian atas motivasi dari para gurunya yang memang dari Mekah, itu kemudian ke Mekah mengaji pada ulama-ulama di Mekah. Ya, sebagian juga ada ulama yang memang juga turunan Bugis di Mekah. Lalu kemudian setelah kembali ke tanah air, itu mereka belajar di Mekah, dan setelah kembali itu ada perubahan penampilan, misalnya menggunakan pakai serban. Dan sebagian besar ulama-ulama kita yang belajar dari Mekah itu kembali ke tanah air, semua memberi pengajian. Ya, jadi mengaji, membuat pengajian-pengajian dan membuat karya-karya. Jadi sesungguhnya kita itu di Sulawesi Selatan sangat kaya dengan literasi-literasi ulama. Ada misalnya di Pompanua, itu turunan ulama-ulama sejak tahun 1840-an, itu turunan-turunan ulama itu menulis mushaf Al-Quran. Nah, ini memiliki tradisi menulis itu diwarisi juga dari pengalaman pengajian di Mekah. Dan setelah kembali dari Mekah, itu menjadi legitimasi keulamaannya dan memberi pengajian, dan itulah menjadi magnet juga pengaruh keulamaannya itu menjadikan ada beberapa ulama yang memang didatangi dari beberapa daerah untuk mengaji, karena legitimasi keulamaannya mengaji di Mekah, penampilannya berserban dan memang menghabiskan waktunya untuk memberi pengajian. Jadi sinilah penyebaran Islam itu dari ulama ke ulama. Ada yang melakukannya secara sendiri-sendiri, ada juga yang kemudian melembaga. Nah, yang melembaga sampai sekarang misalnya pesantren As'adiyah, ulama dari Mekah, Kiai Haji Muhammad As'ad, kemudian beliau punya murid Kiai Haji Abdurrahman Bodale mendirikan pesantren DDI, itu yang eksis sampai sekarang, yang memiliki jejaring dengan ulama-ulama yang pernah belajar di Mekah. Jika dilihat dari aspek pendekatan dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para ulama Bugis, bentuk pendekatan semacam apa yang dilakukan? Kita melihat keulamaan di Sulawesi Selatan, pendekatan menyebarkan Islam adalah ada pendekatan ketauhidan. Ini menjadi penting ketika misalnya masih ada pengaruh-pengaruh animisme, dinamisme. Untuk terhindar dari kemusyrikan, maka di ulama-ulama kita menggunakan pendekatan-pendekatan budaya sebenarnya, lalu kemudian sesungguhnya isinya adalah tauhid. Misalnya masyarakat kita itu dulu pakai dupa-dupa, kemenyang. Itu dahulu untuk memanggil dewa-dewa yang mereka percayai. Ritualnya tidak dirubah, tetapi keyakinannya kemudian diganti. Misalnya itu untuk memanggil para malaikat. Jadi tidak ada benturan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Nah, termasuk misalnya tradisi Mapaci itu sudah ada sebelum Islam. Lalu kemudian Andre Gurta Kiai Haji Daud Ismail, salah satu ulama yang kemudian memberikan internalisasi nilai-nilai Islam dari acara Mapaci itu. Nah, itu misalnya menjadikan pola penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh ulama itu tidak ada benturan, tidak ada dalam bentuk peperangan. Selain pendekatan syariah dan tauhid tadi, juga ada pendekatan-pendekatan tasawuf. Kita lihat berapa ulama-ulama kita itu memiliki kewalian. Jadi ulama-ulama misalnya yang ada di Pulau Salemo, memang ada namanya Pongwali. Syekh Abdul Rahim itu di Salemo dikenal sebagai Pongwali karena memang karamah-karamahnya itu dilihat langsung oleh masyarakat. Sesungguhnya itu yang kemudian mendatangkan juga keyakinan-keyakinan masyarakat untuk belajar agama lebih dalam. Ya, Ustaz, salah satu ulama penyebar agama Islam di tanah Bugis yang masyhur dan karismatik adalah Syekh Zainal Abidin Al-Jawi Al-Bugisi Al-Wajo. Nah, bagaimana pandangan Ustaz tentang dampak yang diberikan oleh beliau dalam hal dakwah Islamiyah dan karya monumental apa saja yang beliau miliki?
Anggota Syekh Zainal Abidin itu sangat populer, sangat terkenal. Beliau mengembangkan Islam di Pompanua, yang kemudian juga berjejaring dengan Pamana, ini antara Bone dan Wajo. Salah satu yang sangat inspiratif dari beliau adalah melahirkan karya-karya berupa penulisan mushaf Al-Quran yang kemudian membina generasi-generasi. Umpama di Pamana dan di Pompanua itu kita mengenal Syekh Abdul Hamid, kemudian punya anak Syekh Abdul Hai, kemudian Syekh Abdul Hamid punya anak, kemudian Ahmad Surur, Kiai Haji Ahmad Surur punya anak Kiai Haji Yusuf Surur, Kiai Haji Muhammad Yusuf Surur punya anak Bunyamin Yusuf Surur, yang kemudian anggota Kiai Haji Bunyamin Yusuf Surur ini itu pentasih Al-Quran di tingkat nasional. Jadi ada namanya dalam mushaf Al-Quran sebagai pentasih. Nah, ini di Pompanua itu menjadi ikon dengan kehadiran Kiai Haji Zainal Abidin yang kemudian membentuk epicentrum keilmuan dengan melahirkan karya-karya diantaranya penulis mushaf Al-Quran. Salah satu dari karya monumental beliau itu sekarang diabadikan di Bala Lompuah, Goa. Jadi ada yang ke Malaysia. Jadi ini memang ditulis tangan. Jadi kita bisa bayangkan keindahan tulisannya, kemudian peralatan yang digunakan yang tidak luntur, kertas, tinta, penulisan. Itu kemudian menunjukkan bahwa beliau sadar literasi untuk mengembangkan Islam, karena penyebaran Al-Quran ketika itu sangat terbatas mushaf yang disebar. Nah, beliau lah yang mempelopori penulisan Al-Quran yang terjaga sampai sekarang. Kalau kita ke Pompanua, kita itu masih menemukan beberapa karya-karya yang terjaga dengan bagus. Tulisan-tulisan yang tulisan tangan yang masih terjaga sampai sekarang dengan arsitekturnya, estetika tulisan-tulisannya itu ada karena dibentuk dalam bentuk khat, itu ada tulisan-tulisan dengan pengayaan-pengayaan yang menjadi indah untuk dilihat. Ada aksesori-aksesori, gambar-gambar yang kemudian dari situ kita semakin kaya bahwa ulama kita dahulu itu memiliki karya monumental berupa penulisan mushaf Al-Quran. Turunan dari Syekh Abdul, turunan dari Syekh Abdul Majid Al-Bugis Bone adalah Ahmad Surur Al-Pamani, dan salah satu putra beliau adalah Yusuf Surur ya. Betul. Boleh dikisahkan sedikit Yusuf Surur sejauh yang Kuang ketahui? Ya. Abah saya Kiai Yusuf Surur adalah cucu dari Abdul Majid, adalah salah satu pengurus Asadiyah 3 periode, mulai dari Kiai Haji Muhammad As'ad sampai Kiai Yunus Maratan. Sehingga abah saya ini ada tulisannya itu sejarah masuknya di Wajo. Dan abah saya ini adalah suatu amanah dari nenek saya, Ahmad Surur, harus masuk ke pesantren Asadiyah. Sehingga ini abah saya ini didirikanlah juga cabang Asadiyah di Pompanua. Sampai generasi selanjutnya dibikinkanlah lagi tahfizul Qur'an, namanya tahfizul As-Sururi. Itu yang saya kenal dari abah saya. Dari abah saya punya bapak Ahmad Surur punya bapak namanya Abdul Majid. Ya, peranan yang terbesar yang dilakukan oleh Yusuf Surur ini khususnya untuk perkembangan Islam di Tanah Wajo seperti apa? Salah satu dia pengurus sekretaris umum Asadiyah. Jadi dia tahu semua administrasinya perguruan Asadiyah Sengkang. Dan salah satu abah saya ini adalah sebagai ahli kaligrafi, sehingga dia melahirkanlah seorang penulis dari IKIP namanya Profesor Haji Asis Ahmad, dan muridnya juga yaitu Profesor Dr. Kamarudin Amin.
dan juga muridnya juga Profesor Dr. Musda Mulia. Itu yang saya peranannya. Abah saya bisa melahirkan generasi-generasi daripada ilmunya. Kemampuan kaligrafi yang dimiliki oleh Yusuf Surur sendiri ini dikejawantahkan atau diaplikasikan dalam khususnya penyebaran agama Islam itu dalam bentuk apa di Tanah Wajo? Dalam musabaka Al-Quran biasa tampil penulisan kaligrafi dilombakan itu. Diikuti oleh di kode yang pernah diajar itu di pesantren Asadiyah. Oke. Ya, makasih Puan.